Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan syarat wajib zakat dan syarat sah pelaksanaan zakat itu sendiri. Adapun syarat wajib zakat itu ada 8 syarat. Yang pertama adalah Islam. Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, begitupun zakat mal. Akan tetapi zakat mal ini wajib dikeluarkan zakatnya hanya kepada orang-orang yang mampu saja. Ada klasifikasi-klasifikasi tertentu. Maka pada saat itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diperintahkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Dan ketika di Yaman, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaklah mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika mereka sudah mentaatinya, maka perintahkan mereka untuk sholat 5 waktu. Dan jika mereka sudah mentaatinya, maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka. Dan jika mereka sudah mentaatinya, maka ajaklah mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan jika mereka sudah mentaatinya, maka ajaklah mereka untuk berhaji ke Baitullah jika mampu." Itu yang pertama. Nah, karena kan zakat itu adalah termasuk rukun Islam yang 5 ya. Nah, oke, selanjutnya adalah merdeka. Zakat tidak wajib dikeluarkan oleh hamba sahaya. Zakat hanya diwajibkan dikeluarkan oleh seorang yang merdeka. Seperti itu. Kenapa? Karena harta milik hamba saya itu bukanlah harta yang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, balik dan berakal. Nah, balik ini diartikan oleh para fuqaha adalah yang cukup dewasa. Artinya sudah mengerti mana hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia sudah bisa membedakan hal-hal yang membahayakan dia atau hal-hal yang justru akan berdampak baik kepada dirinya. Itu adalah disebut berakal. Disebut balik. Sedangkan berakal itu dia tidak gila. Gitu. Ketika misalkan orang tersebut adalah orang gila, maka dia tidak bisa membedakan juga, hampir mirip, tapi perbedaannya ini tidak berakal gitu, sehingga dia tidak bisa kemana mengirimkan uang tersebut, kemana dia membayarkan zakat. Itu Nah, untuk selanjutnya adalah harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Maksudnya jangan sampai ketika dikeluarkan zakat itu seorang muzaki itu hanya memberikan zakatnya saja kepada mustahik, sedangkan mustahik ini juga tidak bisa mampu untuk mengembangkan, karena harapannya zakat yang diberikan oleh muzaki terhadap mustahik itu akan berkembang dan bukan konsumtif, melainkan produktif, sehingga seorang mustahik akan menjadi muzaki ketika diberikan zakat, seperti itu. Nah, selanjutnya hartanya telah mencapai nisab. Nisab itu kan adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Nah, misalkan emas nisabnya adalah 85 gram. Beras ataupun zakat perdagangan itu sebanyak 520 kg emas, 520 kg beras. Nah, ketika sudah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu adalah nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki. Selanjutnya adalah milik penuh. Artinya tidak ada milik bersama di sini. Harta yang dimiliki adalah harta yang secara utuh di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang tenggelam, harta yang dirampas, itu kan bukan harta dia lagi, tapi udah menjadi atau harta yang ditimbun tapi kita tidak tahu di mana hartanya, atau bisa juga harta yang masih dalam pembagian warisan, itu juga bukan termasuk wajib zakat, kecuali nanti sudah dibagikan baru boleh dikeluarkan zakatnya. Itu maksudnya sendiri. Bagaimana dengan perusahaan yang punya saham-saham? Itu boleh juga dikeluarkan zakatnya, kan, tapi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik-pemilik saham tersebut. Selanjutnya, kepemilikan harta telah mencapai 1 tahun.
Ya, nisab diiringi dengan haul, memiliki harta telah mencapai 1 tahun. Harta yang wajib dizakati telah mencapai 1 tahun apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun. Maka ketika sudah 1 tahun dimiliki hartanya, wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir terkait dengan syarat wajib zakat itu adalah tidak dalam keadaan berhutang. Apabila seorang memiliki harta yang banyak tetapi dia justru memiliki juga hutang yang banyak, maka wajib dikeluarkan hutangnya dulu. Namun setelah itu ketika ternyata hutangnya sudah lunas namun masih ada nisabnya, ya masih ada batasannya, wajib dikeluarkan zakatnya gitu. Atau ketika justru bisa jadi tidak dalam keadaan berhutang, bisa jadi dia dalam keadaan berhutang nih, ya dia termasuk golongan mustahik. Nah, selanjutnya syarat sah zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu niat. Innamal a'malu binniyat, itu menjadi landasan salah satu kenapa niat itu menjadi syarat sah zakat gitu. Dan yang terakhir, yang kedua adalah tamlik. Tamlik ini menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat karena harta yang diserahkan kepada mustahik gitu. Jadi tamlik itu adalah benar-benar dimiliki oleh mustahik ketika diberikan, bukan setengah-setengah, dan kita tidak boleh mengambil zakat yang sudah kita berikan. Terima kasih. Itu penjelasan tentang syarat sah zakat dan syarat wajib zakat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.